Dengan torehan gemilang double winning yang diperoleh pembalap Indonesia Veda Ega Pratama, termasuk kemenangan tipis berjarak 0,011 detik dari Hakim Danis di foto finish race 2, membuat Veda menjadi pembalap Indonesia yang menorehkan beberapa dua catatan seperti pembalap Indonesia pertama yang memenangkan balapan Red Bull Rookies Cup, pembalap Indonesia pertama yang meraih kemenangan double balapan Red Bull Rookies Cup dalam satu seri. Namun juga menempatkan Veda lompat ke posisi 3 klasemen sementara RBRC. Veda pun sementara ini menjadi pembalap kedua yang meraih kemenangan terbanyak, di mana yang pertama hadir pembalap Spanyol Brian Uriarte dengan 3 kali kemenangan. Dan bahkan pimpinan klasemen sementara Hakim Danis tercatat sementara baru mengantongi 1 kemenangan. Namun memang soal konsistensi meraih podium, catatan rekor RBRC Hakim musim ini perlu diacungi jempol. Namun secara umum juga dengan 2 kemenangan Veda di Italia menempatkannya di posisi atau zona Moto3 untuk tahun depan. Yes, karena jika pada akhir musim RBRC 2025 nanti Veda bisa finish di posisi 3 pada klasemen akhir, maka secara umum ia memperoleh semacam golden ticket ke Moto3 walaupun tahun depan musim 2026 umurnya masih 17 tahun. Atau belum genap masuk ke usia minimum syarat pembalap reguler Moto3 yang ditetapkan yakni 18 tahun. Hal ini sudah diatur dalam buku kuning regulasi bahwa pembalap yang masuk dalam top 3 pada akhir musim Junior GP atau RBRC bisa memiliki jalur khusus untuk berkiprah di kelas kadet kejuaraan dunia Grand Prix yakni Moto3 ketika usia mereka minimal 17 tahun. Maverick Vinales sebenarnya menjadi salah satu pembalap yang berpotensi mendapatkan posisi finish yang cukup baik pada MotoGP Italia 2025. Namun, pembalap KTM itu harus menerima kenyataan pahit gagal menyelesaikan balapan karena kontak dengan Franco Morbidelli. Insiden yang menimpa Vinales itu bermula saat Morbidelli yang baru saja disalip Vinales mencoba untuk kembali merebut posisi keempat dengan menyalip dari sisi dalam. Sayangnya, Vinales tidak menyadari serangan tersebut. Mereka kemudian bersenggolan dan berakhir membuat Vinales terjatuh dan keluar lintasan. Akibat masalah ini, Vinales yang terjatuh tampak kesal. Sementara itu, Morbidelli mendapatkan hukuman long lap penalti. Usai balapan, Morbidelli kemudian meminta maaf pada Maverick Vinales. Meski Vinales sudah memaafkan, tapi ada orang lain yang ikut merasa kesal, yakni Alex Espargaro. Mantan rekan setim Vinales di Aprilia itu tampak menyentil Morbidelli dengan kata-katanya di media sosial. Ia menyindir Morbidelli yang aksinya merugikan pembalap lain. Espargaro juga mengkritisi hukuman yang diterima oleh Morbidelli. Terlepas dari komentarnya soal Morbidelli, Espargaro merupakan pembalap yang juga sempat berkonflik dengan Morbidelli di lintasan. Espargaro pernah memukul kepala Franco Morbidelli dalam sesi latihan bebas MotoGP Qatar 2023 silam. Kali itu Espargaro tampaknya kesal dengan insiden yang terjadi di antara mereka. Espargaro dan Morbidelli diketahui bertemu ketika hendak masuk ke dalam salah satu tikungan. Mantan pembalap Aprilia yang melaju di jalur dalam itu tampaknya terganggu dengan keberadaan Morbidelli dan keduanya bersenggolan. Saat Morbidelli mencoba menjelaskan situasinya dengan gestur di atas motor, Espargaro langsung memukul kepala Morbidelli yang masih dilindungi helm. Jorge Lorenzo, mantan juara dunia MotoGP, memberikan analisis mendalam mengenai Grand Prix Italia, di mana Marc Marquez kembali meraih kemenangan ganda. Lorenzo mengaku terkejut dengan selisih besar yang diciptakan Marc di akhir balapan, karena ia mengira Pecco Bagnaia akan memberikan perlawanan yang lebih sengit hingga akhir. Menurutnya, Marc saat ini jauh lebih unggul dalam mengelola ban yang sudah aus. Lorenzo berpendapat bahwa situasi ini disebabkan oleh kombinasi dua faktor, keunggulan Marc dan fakta bahwa Pecco memang kehilangan sesuatu dengan motor GP25. Lorenzo merasa sangat memahami posisi Bagnaia karena ia pernah mengalami masa-masa sulit saat tidak merasa nyaman dengan motornya. Seperti saat bersama Ducati pada 2018 sebelum motornya dimodifikasi. Ia percaya bahwa Bagnaia memang tidak nyaman. Dan ada rumor bahwa Pecco sebenarnya lebih menginginkan GP24 tetapi mendapat tekanan untuk memilih GP25.
Menurut Lorenzo, ada dua tipe pembalap, yang sensitif dan yang tidak. Ia menempatkan dirinya dan Pecco Bagnaia dalam kategori pembalap yang sangat sensitif, yang membutuhkan segalanya sempurna untuk bisa tampil maksimal. Di sisi lain ada pembalap seperti Casey Stoner, Loris Capirossi, atau Marc Marquez yang tidak terlalu merasakan perubahan kecil dan bisa langsung tampil agresif dengan motor apapun. Lorenzo teringat saat di Honda, ia pernah mencoba setelan motor Marc, namun itu sama sekali tidak cocok dengan gayanya. Karena itulah ia memahami kesulitan Bagnaia dan merasa selisih performa mereka saat ini terlihat berlebihan karena Pecco benar-benar tidak nyaman. Satu hal menarik yang disoroti Lorenzo adalah pertukaran peran di lap-lap awal balapan Mugello. Ia melihat Bagnaia tampil sangat agresif, seperti gaya Marc biasanya. Sebaliknya, Marc justru sangat konservatif, tenang, dan penuh perhitungan untuk menghindari kesalahan dalam pertarungan. Marc sengaja sedikit menahan diri, tahu bahwa kontak fisik berisiko tinggi menyebabkan kecelakaan dan membiarkan ritme balapnya yang berbicara di lap-lap berikutnya. Setelah melewati proses rumit beberapa bulan terakhir, akhirnya Liberty Media resmi menjadi pemilik MotoGP dan juga Dorna Sport. Komisi Eropa yang meninjau proses akuisisi tersebut sudah memberikan persetujuan, sehingga status kepemilikan akan beralih ke Liberty Media mulai Juli mendatang. Liberty Media akan memiliki 84% saham milik Dorna Sport, sedangkan 16%-nya dimiliki oleh sejumlah manajemen MotoGP. Proses akuisisi Dorna Sport sebenarnya sudah dimulai sejak tahun sebelumnya, namun memiliki sejumlah kendala dalam prosesnya, terutama soal kekhawatiran tentang potensi monopoli tayangan televisi akibat kepemilikan antara MotoGP dan F1 yang dipegang satu pihak. Untuk itu kemudian Uni Eropa membentuk komisi khusus guna menyelidiki potensi monopoli tersebut dalam proses akuisisi oleh Liberty Media. Dari segi bisnis, kepastian selesainya polemik akuisisi ini akan membuat pekerjaan manajemen MotoGP lebih mudah. Karena Liberty Media sendiri juga sudah menyiapkan strategi-strategi dan masukan-masukan baru untuk mempromosikan MotoGP ke level pasar yang lebih tinggi lagi.